Jadi di sini aku akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita membuat repositori di dalam GitHub seperti yang ada di sebelah kiri kita. Nah, yang pertama kali kalian butuhkan dalam memasukkan repositori ke GitHub, yang pastinya itu kalian harus sudah punya akun GitHub. Di sini aku udah punya akun GitHubku sendiri, jadi aku akan melakukan tutorial di dalam akun GitHubku. Nah, selanjutnya setelah kalian sudah memiliki akun GitHub atau sudah membuat akun GitHub, kalian memerlukan yang namanya itu Git Bash. Bisa dicari aja langsung. Nah, yang paling atas ini, kalian pilih yang paling atas, lalu nanti dia akan direct ke akun Git Bash-nya. Lalu ya inilah. Nah, di sini kalian bisa install menggunakan sistem operasi komputer kalian sendiri, entah menggunakan Windows, Mac OS atau Linux. Di sini udah ada tutorialnya, bisa langsung diikutin. Nah, setelah kalian download dan install Git Bash-nya, kita bisa mengecek apakah Git Bash kita sudah jalan dengan menggunakan terminal. Kita bisa ketik aja cmd atau command prompt kalau di Windows, lalu bisa diketik git min version. Nah, kalau sudah muncul mengenai Git version 2.47.1, itu berarti Git kalian itu sudah ada, atau Git Bash kalian itu sudah ada. Nah, setelah itu, setelah kalian sudah melakukan Git install dan juga GitHub, kita akan lanjut untuk membuat yang namanya itu repository. Jadi, masuk di dalam sini, dalam GitHub, kalian bisa drag kursor kalian itu ke tanda plus, yang kalau di hover itu ada tulisan create new. Nah, create new ini saat dipencet akan punya beberapa pilihan ya kan. Nah, karena kita mau membuat repository baru, kita pilih new repository. Nah, jadi saat kita memencet new repository akan muncul page field ya, beberapa field. Yang pertama itu ada repository name. Ini seperti nama untuk repo kita. Nama untuk repo kita itu apa sih gitu. Nah, di sini aku mau memasukkan file codingan yang berisi tentang materi file kayak gitu. Nah, jadi di sini repository name-ku akan aku berikan nama file kayak gini. Nah, penamaan ini bakal dicek langsung dengan si GitHub-nya apakah namanya itu a file atau enggak. Kalau misalnya namanya itu tidak a file, maka dia tidak akan mau ada tanda centangnya ini gitu. Nah, selanjutnya itu ada description. Jadi description ini kita menceritakan lah, bukan menceritakan, tapi memberikan deskripsi kira-kira di dalam filenya ini tuh di dalam codingannya itu tuh kita ngapain aja sih kayak gitu. Nah, di sini descriptionnya bisa dikosongin, bisa tidak. Intinya tuh ini opsional gitu. Di sini aku mau bikin description belajar file menggunakan C++ kayak gini. Nah, selanjutnya, yang bagian sini tidak perlu diapa-apain. Paling yang harus diperhatikan adalah choose visibility-nya. Nah, pastikan visibility-nya itu public, tidak privat. Karena kalau private, saat kalian melakukan share link repo kalian, itu orang lain tuh tidak akan bisa lihat. Harus kalian undang kayak gitu. Nah, pastikan ini tuh tercentangnya public, jangan private. Nah, setelah itu kalian bisa langsung create repository aja. Nah, setelah kalian create repository, maka akan muncul yang namanya ya seperti di layar itu ada quick setup. Kita bisa langsung ke quick setup aja. Nah, biasanya untuk pertama kali kita harus melakukan inisialisasi pada file lokal kita. Yang pertama kita harus mencari di mana lokasi file kita yang sudah ada di sini. Di sini aku udah buka ya file teks. Nah, di sini kita bisa cari file kita dulu. Nah, ini fileku tuh berada di sini, di folder aslab algo sic. Nah, lalu di folder ini kan ada di dalam folder ya. Kalau kita cek file, nah file text file ini kan ada di folder file. Nah, itu bisa langsung diklik kanan aja, lalu show more option, lalu pilih git bash share. Nah, nanti git bash share itu akan menampilkan komen seperti cmd lah, seperti comment prompt. Nah, comment prompt ini bakal kita gunakan untuk memasukkan file yang udah ada ini ke dalam repository kita nanti. Nah, yang pertama kalian harus lakukan itu adalah git init. Jadi ini kan kita udah berada di folder kita ya, algo sic, lalu foldernya itu file. Nah, jadi kita langsung aja tinggal git init,
Jadi setelah kalian melakukan git init itu akan muncul initialize empty git repository in mana gitu. Nah ini tuh terjadi karena git repo kalian itu masih kosong. Kalau dilihat dari sini itu reponya masih kosong kan, belum ada file apapun. Nah setelah kalian melakukan git init, kalian harus melakukan yang namanya itu git remote supaya repo kalian yang ini itu bisa tersambung dengan lokal kalian, supaya ini bisa dimasukkan ke dalam repo kalian, intinya seperti itulah. Nah tab bisa langsung masuk aja git remote add. Nah terus tinggal salin aja ini, copy, terus add origin, terus di paste. Nah terus tinggal di add. Nah tidak akan terjadi apa-apa karena di sini intinya tuh menyambungkan aja sih. Jadi kalau misalnya nggak ada pesan apa-apa berarti berhasil kayak gitu. Nah setelah itu kalian bisa melakukan git branch min-m ini. Intinya ini kayak cabang lah, di sini kan masih master. Nah biasanya tuh defaultnya itu main kayak gitu. Jadi ikutin aja git branch min-m main kayak gini. Nah setelah itu kalian bisa melakukan git push, tapi sebelum kalian melakukan git push kalian harus melakukan yang namanya itu git add. Nah di git add ini kalian bisa melakukan banyak hal ya. Yang pertama itu kalau kalian pakai titik itu artinya memasukkan semua file yang ada di folder itu ke dalam repository kita. Berarti kalau aku punya folder file ini, berarti semua yang ada dalam sini itu akan masuk ke dalam repository kita atau repository GitHub kita. Nah tapi kalau kalian itu nambahin secara manual, misalnya file terus slash ada namanya apa, misalnya file slash ini yang mau aku masukin file text gitu .cpp. Nah ini berarti yang kalian masukkan itu hanya file text .cpp nya aja gitu, berarti semuanya tuh nggak akan dimasukkan kayak gitu. Oke, jadi di sini karena kita udah berada di folder file, jadi saat kita melakukan git add itu tinggal memanggil si nama file aja, file text.cpp. Nah karena tidak ada pesan fatal atau error segala macamnya, jadi ini itu berarti kita berhasil menambahkan file ini ke dalam staging area, atau staging area ini kita sebut sebagai ibarat tuh kayak antrian lah kayak gitu, sebelum kita benar-benar memasukkannya ke dalam repository. Nah caranya itu kita bisa pakai git status. Jadi git status ini kita gunakan untuk mengecek file-file mana aja sih yang masuk ke dalam staging area atau ke dalam antrian sebelum kita melakukan git push ke dalam repository kita. Nah, kalau dilihat dari sini, yang ada di dalam staging area itu adalah file text.cpp. Di folderku itu kan aku punya ada compilernya, ada exe-nya, terus ada txt segala macamnya. Ini tuh tidak akan dimasukkan ke dalam repository kita karena yang aku masukkan tadi, yang aku git add itu hanya file text.cpp. Nah, supaya bisa masuk semua, kalau kalian ingin memasukkan semua itu kalian tinggal pakai git add spasi titik. Tinggal gini aja. Nah, tapi di sini aku cuma mau memasukkan file text.cpp. Nah, setelah kalian melakukan git add, kalian bisa back kemari untuk melihat. Setelah kalian melakukan git add, kalian perlu yang namanya tuh melakukan git commit min-m. Ini tuh untuk memberikan pesan. Jadi setiap kali kalian ingin melakukan push, itu kalian harus memberikan pesan, ibarat kayak gitu. Nah, di sini aku akan memberikan pesan git commit min-m, terus pesannya adalah add file text kayak gini. Nah tinggal di enter aja. Setelah di enter akan mendapatkan pesan lah intinya, kalau si file text ini itu punya pesan commit atau pesan perubahan dengan add file text gitu. Nah di sini bakal ada tulisan satu file change dengan 88 insertion. Jadi intinya kalian tuh ada satu file yang masuk kayak gitu, satu file yang berubah gitu. Nah, setelah kalian melakukan git commit ini, yang terakhir kalian bisa melakukan yang namanya itu git push menu origin main kayak gitu.
Nah, jadi saya tinggal buka git push menu origin main. Nah, perlu diperhatikan tadi kita kan sudah melakukan inisial tapi masih berada di branch yang namanya master. Tapi setelah kita melakukan yang namanya itu git branch min main, setelah itu branch-nya itu akan berubah atau cabangnya itu akan berubah menjadi main. Makanya di sini kita melakukan git push origin main. Git push origin main. Nah, kalau kalian tidak melakukan git branch min di mana nanti branch kalian itu akan master. Di sini kalian bisa menggunakan master kayak gini. Jadi disesuaikan, dilihat ininya itu main atau master. Kayak gitu teman-teman. Nah, setelah kita melakukan git push, sudah tidak ada lagi ya setelah kita melakukan git push. Jadi di sini bisa langsung di enter aja. Nah, kalau kalian berhasil, akan ada tulisan enumerating object itu 3 dan pokoknya ini ada dannya itu. Kalau pesannya agak panjang seperti ini, itu berarti kalian sudah berhasil memasukkan file kalian ke dalam repository kalian. Jadi sekarang repository kalian itu pasti berisi ini file text.cpp yang tadi aku masukin. Nah, caranya adalah kita refresh GitHub kita. Nah, kalau dilihat file text.cpp ini itu sudah masuk ke dalam GitHub kita kayak gitu. Nah, tadi kan aku mau memasukkan 2 ini ya. Tadi yang sudah berhasil masuk adalah file text.cpp. Lalu selanjutnya ada file binner.cpp. Nah, bagaimana cara kita memasukkan file yang berada di dalam satu folder ini itu ke dalam GitHub repository kita yang ini. Nah, caranya mudah teman-teman. Jadi kita tidak perlu yang namanya itu melakukan inisialisasi lagi. Jadi git init ini hanya dilakukan sekali saja ketika pertama kali kalian membuat repository kayak gitu. Nah, pokoknya bagian git init dan git remote sampai ke git branch min itu hanya dilakukan sekali saja. Nah, untuk memasukkan yang namanya file binner.cpp ini itu mudah sekali. Jadi kita akan terus mengulang dari bagian git add. Jadi git add kayak gini. Terus tinggal cari file binner.cpp. Terus kita enter. Nah, jangan lupa kita harus selalu melakukan git status untuk mengecek benar nggak sih file binner.cpp ini masuk ke dalam staging area kita atau masuk ke dalam antrian kita sebelum kita melakukan push gitu. Nah, kalau dilihat ini benar ya, jadi file binner.cpp ini itu masuk ke dalam staging area kita. Nah, setelah kita melakukan git add, kita akan melakukan yang namanya git commit. Pokoknya setiap kali kita mau melakukan push itu selalu memakai git commit gitu. Add file binner. Nah, setelah itu kita tinggal git push langsung aja. Git push origin main. Terus di enter. Nah, sampai di sini file binner.cpp kita itu berhasil kita masukkan ke dalam yang namanya itu repository kita. Nah, kalau kita lihat di sini kita bisa refresh untuk melihat. Nah, di sini ada file binner.cpp, ada file text.cpp. Nah, inilah yang tadi kita masukkan ke dalam commit. Jadi tadi di file text.cpp ada commit add file text. Nah, di file binner saat kita melakukan push ada commit add file binner. Jadi ini seperti pesan ketika kalian melakukan perubahan kayak gitu, atau pesan ketika kalian memasukkan ke dalam sini. Nah, setiap commit itu bisa kita lihat di sini. Ini kan ada 2 commits gitu ya. Jadi bisa kita lihat di sini kalian tuh sudah melakukan perubahan apa saja sih ke dalam repository kalian ini kayak gitu. Nah, ini ada branch-branchnya. Jadi tadi kita setting kalau main itu menjadi branch default kalian. Jadi nanti mungkin bisa dicek bagaimana caranya menambah branch gitu ya saat nanti kalian mengerjakan proyek akhir supaya tidak terjadi konflik di dalam repository kalian ini. Nah, lalu apa sih yang dikumpulkan ke dalam pada kita nanti? Kan kalau di Alpro itu disuruhnya menggunakan link GitHub event. Nah, kalian bisa di sini yang bagian code bisa diklik aja. Nah, di sini ada beberapa link. Yang pertama ada SSH, GitHub CLI, dan juga HTTPS. Nah, yang kalian kirimkan itu yang bagian HTTPS ini. Jadi yang bagian HTTPS GitHub ini kalian copy lalu kalian masukkan saja ke dalam pengumpulan sepada kalian. Kayak gitu teman-teman.